Bagaimana love life-nya Scorpio di bulan Juni? Dan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, apa yang mungkin akan kamu alami dalam love life kamu sepanjang bulan Juni. Hai guys, selamat datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi bellnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silahkan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's we get started. Hai Scorpio, selamat datang kembali di channel DME Tarot Indonesia dan terima kasih untuk menonton video ini. Gimana ramalan untuk zodiak kamu di bulan Juni 2020 buat teman-teman Scorpio laki-laki dan perempuan? Scorpio, Sun, Moon, dan Rising Love Life di bulan Juni 2020 dan juga guidance untuk Scorpio di bulan Juni. Kartu pertamanya adalah Worth Waiting For. Divine timing is at work in your love life. Ya, jadi ditunggu aja ya, sabar menunggu. Dan ada flirt, extend your light-hearted energy to others. Lalu express your love, go ahead and make the romantic gesture. Di bottom of deck-nya adalah let your friends help you, ask for and accept support from others. Minta bantuan teman kamu kalau kamu nggak bisa melakukannya sendiri ya. Bisa teman, bisa orang yang kamu percaya atau bahkan family member mungkin. Mungkin kamu lagi flirt dengan seseorang, lagi PDKT, dan kamu butuh bantuan teman buat nyomblangin ya. Tapi selain bantuan teman, kamu sendiri juga harus usaha untuk mengekspresikan cinta kamu. Dan mungkin kamu harus lebih sabar menunggu karena divine timing itu lagi proses dalam love life kamu ya. Jangan patah semangat Scorpio Juni 2020. Bagaimana love life-nya Scorpio di bulan Juni? Dan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, apa yang mungkin akan kamu alami dalam love life kamu sepanjang bulan Juni, bagaimana relationship kamu, juga guidance untuk Scorpio. Cocokkan reading ini dengan situasi kamu masing-masing. Juga jangan lupa cek moon sign dan rising sign reading kamu. Kartu pertamanya adalah King of Cups, lalu Page of Wands, The Wheel of Fortune, The World,
Nine of Swords, dan Four of Wands, Five of Pentacles, the Strength, the Hermit, Ten of Pentacles. Di bottom of the decknya adalah Eight of Pentacles. Ya, ini menggambarkan kerja keras ya, effort, usaha yang nantinya akan membuahkan hasil walaupun sedikit demi sedikit. Yang penting detail kamu perhatikan, kamu rencanakan secara detail dan do something ya, lakukan, kerjakan, make effort dalam love life kamu. Mungkin juga beberapa di antara kamu ada hal-hal tentang kerjaan yang bikin kamu sibuk, yang bikin kamu harus fokus, mungkin tentang money gain ya, untuk mencari uang misalnya, atau mencari pekerjaan. Kamu sepertinya sangat fokus dalam karir kamu, atau untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan ya, untuk meraih cita-cita kamu akan giat, kamu semangat, dan juga tekun ya, tekun dalam bekerja, tekun dalam berusaha juga. Kalau kamu hasilnya itu seimbang ya. Untuk Scorpio, beberapa di antara kalian ada yang beriling dengan seorang water sign juga, mungkin dari Cancer, Scorpio, atau Pisces. Dan juga ada fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius. Dan untuk spesifik zodiaknya ada Leo, juga ada Virgo ya. Ini kamu di bulan Juni, kamu melihat diri kamu sendiri sebagai seseorang yang, sorry to say, mungkin kamu merasa kayak nggak diperhatiin oleh seseorang, atau lonely ya, merasa kesepian, atau mungkin kamu lagi dalam struggle, financial struggle, misalnya lagi kesulitan keuangan, lagi bokeh, atau lagi bahkan mungkin belum dapat kerja, atau anything yang ada hubungannya dengan materi yang agak lagi sulit gitu ya, lagi kelam. Which is I think semua orang lagi dalam kelam, krisis ekonomi gitu ya, lagi kesulitan keuangan, dan you really feel that gitu ya. Mungkin kamu sometimes merasa juga seperti pesimis, kayak yang butuh bantuan seseorang kah gitu ya, atau bisa aja ini menggambarkan dalam love life, beberapa di antara kalian ada yang merasa ditinggalkan oleh seseorang, atau kurang kasih sayang, kurang dipedulikan, atau mungkin being left out in the cold. Yang ini semua adalah proses ya, proses divine timing yang sedang bekerja. Ada perubahan di dalam love life kamu atau dalam general life kamu. Dan sometimes kamu di bawah ya, sometimes kamu di atas. Di saat kamu di bawah, maybe it feels like lagi struggle ya, sulit, dan seperti berdiri sendiri juga susah gitu kan misalnya. Believe that kalau kamu sabar, kamu positive thinking ya, nanti perubahan baik akan terjadi. So never give up. Ya, ini sepertinya di luar power kamu ya. Keadaan berubah di luar power kamu, dan kamu hanya bisa untuk be strong menghadapinya. Okay. Ada new beginning yang lagi kamu jalanin, dimana old cycle itu sudah ditutup, dan sekarang adalah new cycle in general or in love life kamu ya. Mungkin juga dengan seseorang yang baru yang kamu lagi PDKT, it is a new beginning. Tapi jangan terlalu dibawa stres ya, jangan terlalu dipikirin banget, jangan sampai kamu dilema, frustasi, atau anxiety, terlalu khawatir, terlalu kepikiran dengan apa yang lagi kamu jalanin ini. Apalagi kalau misalnya udah ditambah misalnya dicuekin sama dia, kamu pun lagi ada masalah keuangan, itu kan double ya. Dan it is out of your control memang, dan sometimes itu akan bikin kamu seperti sakit kepala, atau nggak tahu harus bagaimana, kamu takut, atau mungkin sometimes kamu bisa aja seperti menangis sendiri, atau menangis dalam hati misalnya, karena it's like very big gitu ya buat kamu, atau very strong. Dan gue juga melihat beberapa di antara kalian mungkin ada yang seperti
harus pindah ke suatu tempat ya, maybe karena membutuhkan finansial, atau karena ada financial issue di mana kamu harus kontak seseorang untuk mungkin minta bantuan teman atau dari anyone, atau bahkan mungkin kamu harus mencari financial things ini di suatu tempat yang lain sampai kamu harus pindah tempat atau misalnya merantau gitu ya. Beberapa di antara kalian juga ada yang mungkin ke arah rencana merit, tapi secara finansial belum cukup ya, masih seperti setengah jalan atau gimana ya, masih 50% lah, belum terkumpul semuanya untuk ke arah merit probably. And guidance-nya adalah untuk kamu sabar dulu ya. Tunggu aja dulu, dan it's gonna be worth it kalau kamu mau menunggu divine timing bekerja dalam love life kamu. Oke? Jadi bukan berarti uangnya belum cukup terus nggak akan merit ya. Yang mungkin harus ditunda gitu ya. Dan ini maybe di luar power kamu. Oke, di near future-nya adalah Four of Wands. Ini bisa menggambarkan pernikahan atau mungkin rencana menikah atau merit issue. Misalnya buat beberapa di antara kalian yang sudah menikah, ini bisa menggambarkan bahwa akan ada kerukunan dalam rumah tangga ya. Mungkin reunian, ketemuan lagi dengan family member atau dengan suami, istri, anak gitu ya. Ini juga menggambarkan harmonis dalam rumah tangga atau di dalam hubungan. Ini bisa aja buat kalian yang lagi jomblo, nanti kalian menemukan seseorang yang seseorang yang lagi kalian PDKT ini mau jadian sama kalian ya, bisa aja kalian jadian. Tapi intinya adalah make effort dan ekspresikan cinta kalian, oke? Ditambah lagi di outcome-nya ada Ten of Pentacles, Four of Wands. Ini artinya kebahagiaan dan abundance nantinya akan datang, oke? Jadi kalau kamu yang merasa seperti lagi struggle ini, bekerja dan berusaha juga berdoa, itu akan membuahkan hasil yang komplit, hasil yang memuaskan. Oke, ini bisa menggambarkan abundance dan juga kesehatan di dalam keluarga, semuanya itu tercukupi. Juga kebahagiaan ya, wealth and happiness, semuanya akan ada nantinya buat kamu. Kalau kamu bisa sabar dan be strong atas apa yang lagi kamu hadapin sekarang gitu ya. Dan di hope and fear kamu adalah The Hermit. Semoga kamu bisa mendapatkan wisdom, clarity atas permasalahan kamu. Kamu akan menemukan titik terang, kamu akan melihat jalan keluar, solusi, ataupun kamu akan menyadari satu situasi di mana kamu berada atau apa yang sedang kamu hadapi. Kamu akan menyadari positive side dari hal itu, dan bisa aja kamu mungkin kamu lagi mencari jawaban dan akhirnya kamu mendapatkan jawabannya gitu ya. Kamu mendapatkan kebenaran, ada juga kebenaran yang terungkap, dan many thing else juga. Ini menggambarkan faith, iman kamu ya, dan be tough yang kamu lakukan, berusaha untuk tegar, yang akan bisa membawa kamu keluar dari suatu masalah. Oke? Sebenarnya reading kamu ini luar biasa bagus, Scorpio. Jadi jangan menyerah ya, tetap tekun, tetap giat, berusaha untuk apapun yang kamu inginkan, untuk achievement ya, untuk kamu dapatkan. Tetap do something, oke? Mungkin juga kamu butuh bantuan teman, don't worry. Pasti teman-teman kamu ini ada di sekitar kamu, peduli dengan kamu, dan mau support kamu ya, saling support. Itu aja yang bisa gue sampaikan untuk reading Scorpio. Terima kasih, salam hangat, bye bye.